Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Pembacaan dari nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Agunglah di tengah-tengahmu, yang kudus, Allah Israel. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zaharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu.
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang kongkek hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Bacaan pertama dimulai dengan ajakan kepada bangsa Israel untuk bersukacita. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Mengapa umat Allah diajak untuk bersukacita? Ayat 15 dan 17 memberikan alasannya. Tuhan ada di antara umat-Nya. Nabi Zefanya juga bernubuat agar umat Allah jangan takut, karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas mereka, dan membaharui mereka dalam kasih sayang. Nubuat Nabi Zefanya menegaskan janji keselamatan atau pemulihan Yerusalem pasca penghukuman, yakni hancurnya Yerusalem dan Bait Allah akibat serbuan Babel pada tahun 587 sebelum Masehi, yang dilanjutkan dengan pembuangan umat Allah ke Babel. Sekilas bacaan pertama ini tidak ada hubungannya dengan bacaan Injil yang mengisahkan tentang kunjungan Maria ke rumah Elisabet. Perikop ini bercerita tentang perjumpaan dan sharing 2 orang wanita yang mengandung secara ajaib. Elisabet mengandung pada usia lanjut dan Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu, apa benang merah antara bacaan pertama dan bacaan Injil? Penginjil Lukas merupakan satu-satunya pengarang Injil yang bukan Yahudi. Namun, dia menyelidiki segala sesuatu tentang Yesus, Sang Sabda, dan membukukannya dengan teratur bagi umat. Dia melihat bahwa
Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar baik tentang kelahiran Yesus kepada Maria, nubuat Nabi Zefanya tergenapi. Sebagai orang bukan Yahudi, Lukas menggunakan kitab suci dalam bahasa Yunani Septuaginta, LXX. Kata bersorak-soralah berbunyi cer. Kata yang sama digunakan oleh malaikat Gabriel ketika dia menyapa Maria. Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Kata salam pada ayat ini juga berbunyi cer. Dengan demikian Lukas menyamakan Maria dengan Putri Sion atau umat Allah. Maria adalah citra gereja atau bunda gereja. Umat Allah atau gereja patut bersukacita karena Tuhan menyertai. Maria mengandung dan akan melahirkan Yesus, anak Allah dan Raja Mesias. Ketika mendengar salam Maria, bayi di rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Kali ini, Lukas pun dengan jeli merajut benang merah antara peristiwa ini dengan keberhasilan wanita-wanita hebat dalam sejarah bangsa Yahudi. Hanya 2 orang wanita dalam Perjanjian Lama yang diberkati di antara para wanita. Yang pertama adalah Yael, wanita yang berhasil membunuh Sisera, panglima Kanaan yang amat ditakuti serdadu Israel. Ternyata, wanita sederhana ini berhasil membunuh Sisera dengan cara melantakkan patok kemah ke kepala sang musuh. Wanita kedua adalah Yudit. Dia juga berhasil membunuh Holofernes, panglima Nebukadnezar yang amat perkasa dan ditakuti. Wanita cantik ini berhasil membunuhnya dengan cara memancung kepala sang panglima yang amat hebat itu. Oleh sebab itu, Yudit pun dipuji sebagai wanita yang diberkati lebih daripada semua perempuan di atas bumi. Dari cerita tentang 2 wanita hebat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita yang diberkati di antara wanita-wanita lain adalah wanita yang berhasil menaklukkan musuh yang amat kuat dengan cara menghancurkan kepala mereka. Kalau demikian halnya, mengapa Maria juga diberkati di antara semua perempuan? Siapa musuh kuat yang berhasil ditaklukkannya dan bagaimana caranya? Kita teringat akan kisah manusia jatuh ke dalam dosa di kitab Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bersama-sama dengan puteranya, Maria menghancurkan musuh utama umat Allah, yakni dosa yang dilambangkan sebagai ular. Keturunan Maria yaitu Yesus meremukkan kepala ular. Lukas sang tabib adalah seorang jenius. Dia mampu membaca peristiwa kabar baik dan kunjungan Maria ke rumah Elizabeth sebagai penggenapan nubuat Nabi Zefanya. Kisah pertemuan 2 orang wanita ini juga melukiskan bahwa kandungan 2 orang bayi, Yohanes Pembaptis dan Yesus, dirayakan pada pertemuan antara kedua wanita hebat yang bernama Maria dan Elizabeth.
Sebuah peristiwa yang patut dirayakan dengan penuh sukacita. Perikop ini merupakan kisah perayaan Injil kehidupan. Kehidupan janin-janin yang ada di dalam kandungan ibu mereka. Mereka merupakan pribadi-pribadi yang memiliki hak untuk hidup dan dilindungi dari segala mara bahaya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.